Materi katekese mingguan hari ini, Minggu 2 Februari 2025, Gereja Bethel Tabernakel Krisalom Tulungagung. Tema, pendalaman Alkitab. Minggu lalu kita telah membuka pembahasan tentang ahli Taurat, Farisi, dan Saduki. Pada minggu kemarin juga kita telah bersama membahas cukup mendalam tentang ahli Taurat. Sebagai pengingat, dari katekese yang lalu, kita mengetahui bahwa ahli Taurat bisa berarti ahli hukum, pengacara, ahli tafsir, dan penulis, penatua, dan orang bijak. Untuk melanjutkan pembahasan itu, pada katekese minggu ini kita akan bersama membahas lebih dalam tentang orang Farisi. Farisi adalah nama golongan orang-orang yang berkomitmen untuk menjaga kesucian hukum Taurat. Farisi berasal dari kata perusim yang berarti terpisah atau yang memisahkan diri. Kelompok Farisi muncul kira-kira 160 tahun sebelum kelahiran Tuhan, yaitu masa di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemunculan kelompok Farisi dimulai karena ada gerakan yang kita kenal sebagai Helenisme. Gerakan ini dibawa oleh Kekaisaran Roma. Inti dari Helenisme adalah memaksa semua wilayah jajahan untuk berbahasa Yunani, berfilosofi Yunani, memiliki arsitektur bangunan Yunani, seni, agama, dan budaya Yunani. Karena wilayah Yudea adalah di bawah jajahan Roma, maka bangsa Israel juga terkena dampak dari gerakan yang meyunanikan seluruh dunia. Bila kita membaca dalam kitab Makabe, kita akan mengetahui bahwa bangsa Israel memberontak dan menolak budaya dan agama Yunani. Pemberontakan itu ada di bawah kepemimpinan keluarga Makabe. Pemberontakan bangsa Israel itu menyebabkan banyak kerugian bagi bangsa Israel, sehingga sebagian besar akhirnya menyerah dan mau menerima budaya Yunani, namun tetap berpegang pada Taurat. Sehingga pada masa itu sudah menjadi hal umum di mana ada orang Israel yang berbudaya Yunani. Banyak orang Israel yang bernama Yunani, contohnya nama Yunani adalah Markus, Filipus, Theophilus, dan lain-lain. Bukan hanya nama, tapi juga cara berpakaian, bangunan, dan bahasa juga semua serba Yunani. Sehingga pada saat 160 tahun sebelum Masehi, muncul golongan dari bangsa Israel yang memisahkan diri demi menjaga dirinya tetap Yahudi tanpa ada pengaruh Yunani. Karena memisahkan diri, maka mereka disebut Farisi. Golongan ini berasal dari orang-orang yang takut akan firman Allah, golongan terpelajar dan kaya. Ada kepercayaan Farisi yang membedakan golongannya dari ahli Taurat dan Saduki. Orang Farisi percaya bahwa Taurat tidak hanya tertulis, tapi ada juga hukum-hukum Taurat yang diajarkan turun-temurun melalui lisan. Hukum lisan itu yang menjadi dasar dari kitab Talmud yang masih dipercaya oleh agama Yahudi hingga sekarang. Farisi percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian jasmani. Mereka percaya akan kebangkitan badan dan penghakiman terakhir. Mereka juga percaya akan malaikat-malaikat dan roh-roh. Farisi menjaga kesucian diri mereka sehingga mereka memisahkan diri dan tidak mau untuk berkumpul dengan orang berdosa seperti pemungut cukai dan orang sundal. Karena kehidupannya yang memisahkan diri, golongan Farisi tidak memiliki kekuasaan di bait Allah. Hal ini yang membuat pelayan mereka lebih banyak dilakukan di luar bait. Mereka juga lebih dekat dengan masyarakat dan mengajar orang awam tentang Taurat. Sekalipun sebagian besar Farisi adalah ahli Taurat, tapi tidak semua ahli Taurat adalah golongan Farisi. Jadi, Farisi dan ahli Taurat tidak bisa disamakan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa membasuh tangan, orang-orang Farisi memprotes hal itu.
Padahal perkara itu tidak ada diatur dalam Taurat. Bila itu tidak diatur dalam Taurat, lalu mengapa para Farisi itu protes? Mereka protes karena ada aturan Taurat yang secara lisan menyatakan bahwa makan tanpa mencuci tangan akan membuat makanan itu menajiskan. Tapi oleh protes mereka, Tuhan justru menegur mereka dan menyatakan bahwa bukan apa yang dimakan yang menajiskan orang, tapi segala niat dan pikiran jahat yang menajiskan orang. Bila dipersamakan dengan zaman kita, mungkin orang Farisi itu sama dengan pendeta yang gelar sarjananya double-double, yang selalu berdoa dan berpuasa, pendeta yang menjaga kekudusan dan rajin mempelajari Alkitab. Mungkin Farisi itu sama dengan pendeta yang anti dengan budaya-budaya yang tidak sejalan dengan iman. Tentu orang seperti itu tidak bisa dipandang sepele. Karena itu, sekalipun Farisi sering dianggap berlawanan dengan Tuhan Yesus, tapi mereka bukanlah orang sembarangan. Semoga Tuhan menyertai kita sehingga bisa meniru segala yang baik dari orang Farisi, menjaga kekudusan, menjauhi dosa, mendalami kitab suci, dan beriman. Sehingga kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.